Halo semuanya, saya Ananda Nazif, juga biasa dipanggil Ansolo karena saya punya blog www.ansolo.net. Itu adalah seperti selain nama domain juga brand image bagi saya sebagai beauty blogger. Oke, mari kita mulai cara mendapatkan endorsement sebagai beauty blogger. Biasanya sebelum saya mulai orang pasti mikir kayak beauty blogger tuh kayak sesuatu yang fancy, sesuatu yang kayak wah gitu. Sebenarnya nggak terlalu wah karena sebenarnya kita selain mendapatkan endorsement, mendapatkan fee, bayaran kerjaan itu juga kita merelakan kulit kita untuk mencoba berbagai macam skincare. Kita nggak bisa kayak endorse cuma satu. Terus kan skincare itu selalu berkembang ya, selalu muncul dari kayak baru kemarin tuh muncul lagi besoknya. Jadi kita harus kayak tetap ngikutin tren gitu. Bagaimana memulai sebuah blog? Pertama sekali saya mau ngasih tahu kalau blog itu adalah bagian atau sebuah website yang biasanya tuh dijalankan oleh seorang yang individual atau small group gitu, dan ditulis oleh individual juga dengan cara tata bahasa yang bukan formal gitu, informal, dan biasanya itu kayak nyantai gitu cara tulisnya. Terus ada banyak platform untuk blogging di luar sana dan kebanyakannya gratis. Ingat ya, gratis. Dua di antaranya yang paling umum adalah Blogger dengan WordPress. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, sekarang kita melihat dua platform blogging yang paling terkenal. Sebenarnya ada banyak ya kayak Wix, ya, terus Joomla dan lain-lain. Tapi yang dua ini yang paling common, paling umum digunakan. Salah satunya adalah Blogger, diluncurkan tahun 99. Dia ini kepunyaan dari bagian dari Google. Dan subdomainnya adalah blogspot.com. Biasanya itu sangat user friendly, dia nggak terlalu banyak fitur gitu. Jadi kalau kita masuk ke dashboardnya, semuanya tuh compact, mudah dipahami gitu. Bahkan yang pemula, saya dulu kan yang pemula berapa tahun lalu juga pas ngeliat itu langsung oh iya kayak gini, nggak terlalu ribet dashboardnya sama fiturnya. Terus mudah bisa langsung terhubung dengan Google AdSense dan Google Analytics. Sekarang tuh udah ada di sampingnya, nanti kalau kita masuk ke Blogger di samping udah ada earnings gitu, pendapatan kita atau analitiknya. Terus bisa kustomisasi template dan mengambil template luar yang gratis. Ini banyak sekali pilihannya. Kalau mau mencoba platform ini, sebenarnya tuh udah ada yang gratis, bisa kustomisasi juga. Cuman lebih serunya tuh ngambil dari luar gitu. Ngambil dari luar itu juga banyak, terus kamu bisa kustomisasi langsung. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang kedua adalah WordPress. Yang ini lebih baru ya daripada Blogger. Dia tuh terkenal dengan plugin-nya itu, plugin-nya tuh keren-keren banget. Terus dia mempunyai dashboard yang fitur-fiturnya tuh cukup canggih sehingga bagi blogger pemula agak bingung gitu. Apalagi sekarang WordPress itu udah update editornya ke Gutenberg. Itu seharusnya lebih mudah ya. Karena itu dia update ke Gutenberg. Cuman tetap aja bagi saya yang pakai yang dari awal sampai yang Gutenberg itu agak terlalu tricky juga. Cuman ini lebih bisa dipakai luas gitu, bukan hanya blogger kayak pemula, lebih banyak yang pakai ini nih untuk profesional, terus banyak perusahaan bahkan sampai e-commerce juga. Terus dia mempunyai analitik tersendiri yang cukup lengkap, ini jauh lebih lengkap dari blogger dan lebih detail. Apalagi ini sebenarnya lebih bagus buat mereka yang punya kayak e-commerce atau keperluan website berita kali ya. Lalu kalau sudah memahami platform yang mau kita pilih, selanjutnya kita harus membeli domain. Nah, domain ini adalah identifikasi jaringan yang mewakili sumber daya IP address. Jadi seperti komputer digunakan untuk mengakses internet. Jadi kayak namanya kita gitu. Kalau di internet itu kan ada tuh URL, IP address yang kayak gitu. Biasanya itu kan kode. Tapi ini dikasih nama supaya kita bisa mengingatnya kan. Nggak mungkin kalau kita buat blog terus enkripsinya jadi 1, 10, dash segala macam. Kan lebih bagus kayak nama kita gitu di situ. Ekstensi domain sendiri ini ada banyak gitu kayak .com, .net, .biz dan lain-lain gitu. Bahkan ada yang murah kayak XYZ itu biasanya 10.000 gitu. Biasanya sih yang sering dipakai itu .com atau .net itu karena lebih common gitu, lebih kayak lebih menjual gitu dan lebih kayak gampang. Biasanya kan orang suka bikin .com itu kayak job gitu kan, lempeng.com, males.com, kayak gitu ya. Jadi kayak domain itu lebih mudah diingat dengan .com atau .net. Nah, ini adalah contoh blog pribadi saya, www.ansolo.net. Sebenarnya pengen .com ya, cuman sudah ada yang punya.
sudah diambil sama orang, jadi saya harus pakai .NET. Seperti bisa dilihat sini adalah salah satu screenshotnya. Ini contohnya. Dan domain ini juga sebagai brand image saya. Kayak Ansolo, saya memilih nama itu. BTW saya bukan dari Solo ya. Ansolo itu ada plesetan dari tokoh Star Wars gitu, Han Solo. Jadi karena nama saya kalau disingkat 3 kata tuh jadi Ansolo. Nah, itu yang saya jadikan sebagai image saya sebagai blogger karena lebih mudah diingat gitu. Han Solo kayak gampang gitu. Jadi kalau kita mau bikin nama domain kita, sebaiknya pilih nama yang mudah diingat gitu. Nama kamu siapa, dan kalau bisa sih penulisannya juga nggak terlalu panjang, dan kalau bisa dihindari memakai kata-kata yang kayak saya, S, Y, H, A, baik, P, E, A, I, C, K gitu. Sebaiknya sih dihindari supaya lebih bagus gitu, karena kadang orang yang mencari nama kita gitu di Google Search juga bingung, ini gimana sih tulisannya, ada C-nya kah, ada K-nya kah gitu. Nah, kalau sudah paham sedikit, terlalu singkat, terlalu cepat ya, soal blog tadi, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah endorsement. Endorsement ini adalah di mana brand menggunakan jasa seseorang yang mempunyai pengaruh, influence, kepada audiens mereka. Brand akan menggunakan jasa influencer untuk membantu mempromosikan produk mereka dengan imbalan produk atau bayaran, atau nanti kita cari tahu. Jadi endorsement inilah yang paling membuat heboh. Bagi saya cukup heboh ya, karena sesama komunitas beauty blogger juga, endorsement itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Karena selain kita bekerja memakai produk itu, mencoba produk itu, BTW ini kalau skincare memakan waktu tertentu ya untuk mencoba suatu produk itu, minimum itu seminggu sampai 2 minggu untuk bisa kita ngelihat skincare itu bekerja apa enggak di kulit kita gitu. Baru kita bisa tulis reviewnya ya. Tapi kalau makeup biasanya sih cepat, kayak 2 harian, ya 3 harian, tergantung bagaimana kesepakatan kita dengan brand kapan kita akan menaikkan reviewnya. Nah, di sini ini endorsement ini sekarang tuh kayak selain jadi tren juga sebagai daya jual yang sering orang yang bikin salah paham gitu, karena sepertinya gampang gitu mendapatkan endorsement. Sebenarnya dibilang gampang nggak terlalu gampang, dibilang susah nggak terlalu susah. Itu lebih tepatnya sih kepada proses ya untuk mendapatkan endorsement, karena endorsement itu jadi kepercayaan brand terhadap kita sebagai pencoba, produk testernya, reviewer yang akan menulis kita punya review. Juga bagaimana kita memberi kepercayaan itu jelas adanya kepada pembaca kita. Kan nggak mungkin kalau kita dapat produk terus kita bilang produknya bagus segala macam, tapi sebenarnya produknya bikin kita jerawatan, bikin kebakar segala macam. Jadi itu kayak endorsement ini adalah selain pekerjaan yang mendatangkan duit, juga suatu kepercayaan yang harus dijaga. Oke, berikutnya adalah jenis endorsement. Jadi endorsement itu secara umumnya terbagi 3 paid promote, yaitu kita sepakat nih sama brand, dia bakalan ngirimin produknya ke rumah dengan juga ada imbalan gitu. Umpamanya berapa ya, kita Tasya mungkin sekitar 20 juta mungkin lebih gitu. Itu kalau Tasya ya, tapi dia bukan beauty blogger gitu. Terus yang kedua adalah sponsorship. Jadi sponsorship itu kita bekerja sama dengan brand secara eksklusif. Mungkin balik lagi Tasya ya, eksklusif dulu dengan Vocaloid nggak salah. Dia ngeluarin eyeshadow nggak salah. Jadi itu sponsorship. Jadi biasanya kalau sponsorship itu selain kita dapat barang, terus kita dapat fee, biasanya tuh kayak ada tenggang waktunya gitu, kayak berapa lama umpamanya kita bekerja sama dengan suatu brand gitu. Dan biasanya kita nggak boleh ngambil brand saingan gitu. Mungkin kalau makeup kita nggak boleh ambil makeup yang lain, tapi kalau skincare yang lain, selama brand tersebut nggak ngeluarin skincare, mungkin kita boleh ambil gitu. Terus yang ketiga adalah barter. Barter ini biasanya brand cuma memberikan kita produk, tidak ada fee,
Dan biasanya tuh barter itu salah satu jalan yang bagus untuk blogger pemula. Kayak saya dulu udah punya barter, jadi setahun itu barter semua. Karena saya belum ada nama waktu itu, jadi untuk mengumpulkan nama Ana Solo itu, saya kan perlu produk dan harus terus mereview gitu. Paling nggak tuh seminggu tuh 1 kali gitu, harus ada produk yang saya review. Nggak mungkin saya menghabiskan banyak dana untuk terus membeli produk setiap hari, literally setiap hari, Senin sampai Minggu, tambah lagi minggu berikutnya. Jadi ini adalah salah satu keuntungan awal untuk selain mendapatkan nama, untuk membubuhkan klien kita ke dalam portfolio. Jadi kalau kita ada red card, kita akan bicarain red card. Jadi juga bagus karena dari situ brand bisa melihat juga, oh ini berarti dia serius gitu, dia ternyata dapat endorsement. Tapi kan brand lain nggak tahu kita kesepakatannya apa, padahal sama mereka tuh kesepakatan kita nggak dibayar, jadi barter gitu. Itu adalah salah satu cara pertama yang bagus untuk mendapatkan klien, kepercayaan, dan pembaca yang datang ke kita. Nah, sekarang kita masuk ke cara mendapatkan endorsement. Ini nih kayak yang paling ditunggu ya. Jadi cara mendapatkan endorsement itu seperti yang bisa kita lihat di sini, bergabung dengan talent management, bergabung dengan komunitas, atau hubungi langsung brand dan memberikan proposal. Yang pertama adalah talent management itu banyak banget ya, kalau di Instagram itu banyak banget, salah satunya floor management. Jadi di situ kita bisa gabung ke manajemen itu. Biasanya mereka membuka ini lowongan talent gitu, jadi kita bisa isi formulirnya. Atau kalau mereka kebetulan nggak buka, tapi kalau kita merasa kayak oh kayaknya saya pengen di sini deh, kayaknya peluangnya bagus di sini, manajemennya pun bagus di situ. Jadi kamu bisa hubungin manajemen itu, terus bisa kasih tahu kak saya mau gabung gitu, atau ngisi formulir langsung. Nah, talent management inilah yang nanti yang membantu kamu mencarikan job. Biasanya itu ya kembali lagi ke jenis endorsement tadi ada 3, maka talent management bisa saja memberikan job di antara 3 jenis itu. Tergantung kamu bisa memilih atau melaksanakan job yang diberikan oleh manajemen tadi. Terus selanjutnya adalah bergabung dengan komunitas. Ada banyak komunitas ya, kayak di sini ada juga di Pekanbaru ada komunitas beauty-nya. Terus di kayak se-Indonesia, komunitas blogger Indonesia bisa gabung di situ. Nah, komunitas ini lebih besar kali ya, karena dia namanya komunitas gitu. Apalagi kalau yang nasional punya di situ tuh lebih banyak job. Tidak hanya untuk beauty, tapi untuk kayak lifestyle, traveling, atau review atau kayak panci, ada review panci, ada review vitamin segala macam, di situ lengkap semuanya itu ada. Jadi kita bisa masuk ke dalam pokoknya, terus kita bisa lihat cari job yang sesuai dengan niche blog kita. Kita kan beauty blogger, jadi kita bisa cari di seputar ini gitu. Terus yang ketiga ada hubungi langsung brand dan memberikan proposal. Saya mencoba ini pertama kali saya jadi beauty blogger, jadi saya udah coba tuh dari manajemen, dari komunitas. Jadi saya nggak sengaja ketemu komunitas beauty blogger luar yang internasional, terus mereka bilang, kenapa kamu nggak ngubungin brand langsung? Terus kamu bikin red card kamu di situ, masukkan portfolio di situ juga, terus kamu bikin kayak kata-kata pembukanya, kayak kita ngirim surat gitu kan, kalau kita ngirim kayak email gitu, di badan email itu kita halo, kita perkenalkan diri kita siapa, kita dari mana, kita punya apa aja gitu, kemampuan kita apa aja, terus kita menawarkan bahwa kita ingin kerjasama dengan brand tersebut. Nah, kalau kerjasama dengan brand tersebut, kita akan memberi paket. Namanya paketnya selain nulis di blog, kita juga bisa review di platform lain kayak Supo atau Female Daily, itu bisa juga kita paketkan. Atau kita bisa kita ada TikTok, masukin TikTok, dan terutama biasanya sih selain di blog juga itu udah link ke social media. Biasanya mereka minta dia tuh, kalau biasanya paling famous itu Instagram, jadi mereka biasanya bisa nggak nulis di blog tapi juga nulis reviewnya di Instagram gitu. Nah, kita bisa bikin paket tergantung yang kita mau. Juga YouTube, kalau kamu punya YouTube kamu bisa juga masukin ke paket itu. Sedangkan paketnya sendiri itu kamu yang nentuin gitu.
diperlukan untuk mendapatkan endorsement sebagai beauty blogger ya, sebagai blogger. Pertama sekali blognya rapi dan konten yang sesuai dengan niche. Niche itu adalah tema blog kamu. Kamu kan beauty blogger, jadi temanya adalah beauty, mau itu skincare atau mau makeup, kamu harus sesuai dengan niche kamu. Harus dibikin sangat rapi. Perhatikan kayak template dari blog tersebut, terus kontras tulisannya, terus tema layout sama tata letaknya, layout tata letak di blog tersebut. Terus konsisten menulis review paling tidak itu sedikitnya ya 3 artikel per minggu. Karena kalau cuma bikin 1 setiap minggu, jadi sebulannya mungkin 4. Jadi terkesannya untuk awal-awal ya kita membangun brand image kita. Jadi orang kalau melihat brand atau datang kita lihat kayaknya cuma dia 4 kali sebulan, kayaknya dia nggak serius gitu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita serius gitu. Jadi kita harus memang bikin rapi blognya, terus kita juga tulisannya juga rapi. Kalau bisa artikelnya jangan di bawah 300 kata, karena SEO itu dia biasanya tuh algoritmanya tuh berubah-ubah, tapi kalau usahakan sih 800 kata per artikel gitu. Terus kalau bisa kita mempunyai nama domain sendiri agar memberi kesan bahwa blog tersebut profesional dan ada kredibilitas. Dan juga sering mencari blogger yang punya domain sendiri. Ya, kan saya udah bilang sebelumnya ada 2 tuh, blogger sama WordPress. Kalau kita nggak beli domain kita, maka Ansolo kan jadi www.ansolo.blogspot.com atau www.ansolo.wordpress.com. Nah itu yang WordPress, Blogspot di belakangnya itu sebenarnya bagus. Cuman kalau untuk serius, untuk mendapatkan job dengan jangka waktu yang lama, ingin menjadikan ini entah itu karir yang utama, side career, tetap kita harus punya profesional dan kredibilitas. Sebaiknya kita sih pilih domain, karena domain itu kalau kita dengan brand image kita .com gitu, langsung kalau dia serius nih berarti dia serius, karena domain itu kan dibayar per tahun ya. Jadi dari per tahun itu kita membayar domain itu, kita menunjukkan bahwa kita memang committed untuk bikin blog ini. Terus kita membuat red card yang rapi. Red card inilah yang nanti kita kirimkan ke calon klien kita pada brand gitu. Jadi red cardnya itu harus rapi, terus ada foto, data soal kita, portfolio brand-brand yang pernah bekerja sama dengan kita. Jadi pas brand lihat, oh dia bener-bener serius sebagai blogger, dia punya nggak usah muluk-muluk dia terlalu banyak klien, tapi dia paling nggak dia serius gitu. Dia benar-benar ada beberapa yang dia selain serius nulis, dia juga profesional dan dia juga worth it, patut dibayar gitu dengan hasil kerja kerasnya sebagai blogger itu. Lalu apa itu red card? Bahasa Indonesianya kartu harga gitu kali ya. Mereka adalah semacam kartu atau lembaran informasi yang berisikan data blogger, data kita, portfolio daftar klien yang pernah bekerja sama, terus laporan blog itu kayak page view, analisa, dan lain-lain, terus harga setiap paket yang kita tawarkan. Nah, record ini di antara blogger yang udah jago banget itu something banget, itu kayak gimana ya, kalau artis gitu, kayak artis gitu, Mbak bisa datang nggak ke acara saya? Terus artisnya bilang, kapan acaranya segini? Iya, kontak manajer saya, nanti dia kasih red card-nya. Kayak gitulah bagi kita gitu, cuma kita kan nggak ada manajer ya, jadi kita ngasihnya sendiri aja gitu. Jadi red card ini adalah daftar harga yang kita, kalau brand mau bekerja sama kita kasih itu, mereka bisa melihat, oh segini harganya. Semakin lama kita jadi blogger dengan banyak history dengan brand, maka biasanya tuh semakin tinggi harganya gitu. Tergantung sih berapa kita menghargai diri kita dan usaha kita, terus dengan history kita sebelumnya. Peran media sosial. Kalau dulu ya blogger itu biasanya tuh ya blog aja gitu, jarang yang di-linkkan ke media sosial. Tapi sekarang tidak bisa tidak. Karena mau nggak mau itu kayak selalu ada linknya gitu. Kadang beberapa blog itu di blognya tuh, di laman blognya tuh dicantumkan Instagramnya dia atau Twitternya atau Facebooknya yang aktif. Jadi kalau kita post di Instagram langsung muncul di laman blognya. Jadi peran media sosial ini seperti Instagram, Twitter, Facebook itu salah satu peluang untuk mendapatkan endorsement. Karena banyak brand
berada di sana, membuat akun mereka di situ. Jadi dari situ kita bisa melihat apa aja nih merek terbaru, apa aja produk makeup atau skincare terbaru dari Instagram. Dari situ juga kita bisa menghubungi brand. Orang bilang slide my DM, gitu ya, slide their DM. Terus kalau kita aktif di medsos, kita dapat berbagi review kita terhadap satu produk dan men-tag brand tersebut. Jadi karena nih kita anggaplah kita nggak di endorse, tapi kita beli barang Stellar Water namanya, kita bikin reviewnya di blog kita, terus kita ambil fotonya, kita cantumin ke Instagram, terus kita tag ke ininya, ke brandnya. Biasanya brand tuh notice gitu, dan by notice, give likes gitu kan, kadang komen gitu. Jadi kalau orang mencari review tentang komen nih, misalnya tadi brand A, orang nyari ke situ, terus dia cari yang tombol yang di tag oleh orang lain, dia bisa ngeliat tuh banyak kan foto siapa aja yang tag soal tersebut. Jadi orang juga bisa ngeliat review kita di situ gitu. Terus kemudian kita bisa dapat meminta followers kita untuk menguji blog yang sudah kita link di bio. Biasanya itu kayak saya punya blog, saya linkkan ke bio. Jadi saya masukkan dari yang blog terus ke Instagram, terus saya tulis di bio-nya, mau tahu lebih lanjut, ayo datang ke blog saya gitu. Itu biasanya sedikit copywriting ya, sedikit kata-kata yang manis untuk menarik membaca ke blog gitu. Karena biasanya kan Instagram pendek ya, jadi laman caption itu terlalu kecil untuk bikin ini review. Tapi ada sih yang bikin review di situ disambungkan ke komennya. Kadang saya ada bikin di situ juga, tapi lebih seringnya sih ke link ke blog gitu. Terus dari sini followers akan mendapatkan lebih banyak info mengenai review secara detail. Meski awalnya tidak di-endorse, brand telah melihat kita yang mana bisa saja membuka peluang kerjasama seperti yang saya bilang tadi. Yang terakhir, ini adalah salah satu peluang kita untuk mendapatkan endorsement. Jadi kalau ini kita mau cari brand apa ya kira-kira yang mau endorse kita kalau kita bekerja solo, kayak saya pernah coba kerja solo dengan saya. Jadi saya biasanya cari brand, baik itu Korea atau Korea sih biasanya paling jauh saya hubungin, terus brand lokal gitu. Saya lihat mereka, terus saya bikin proposal, saya masukin website saya, jadi saya masukin ke DM mereka, menawarkan kerjasama. Jadi ini adalah salah satu peluang yang sangat besar di mana kita bisa melihat apa aja brand yang baru, apa aja produk yang baru. Terus dari situ kita juga kayak jemput bola gitu, dan ini lebih thrilling sih, lebih seru juga karena saya kayak menghubungi mereka lewat Facebook DM, terus mereka akan kasih emailnya, dari email itu saya email lagi mereka, terus kalau mereka kayak tertarik kita kayak chat, terus kayak salah satu brand Korea yang pernah saya hubungi mereka chat, terus karena mereka baru di Indonesia jadi mereka akan kirim masuk barangnya dari Korea ke Indonesia. Cuman di sini karena belum ada agentnya di sini, jadi karena langsung dari Korea biasanya kita akan bayar tax untuk barang-barang tersebut. Jadi biasanya saya kalau di luar karena tidak susah untuk pembayaran, saya biasanya itu cuma barter produk aja. Jadi saya bilang saya bisa tulis review produk mereka di Instagram sama blog saya, dan mereka tidak harus bayar gitu, cuma ngirimin barang biasanya karena susah juga kan pembayaran dari luar. Harusnya slide berikutnya adalah yang menampilkan contoh saya membuat screenshot dari blog ke Instagram. Jadi ada sebelah kiri ada gambar screenshot blog saya, produk yang saya review, terus saya pindahkan, saya ambil juga foto yang sama, saya masukin ke dalam Instagram. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga, jadi saya bikin dua link gitu, Instagram sama blog. Jadi selain mendapatkan viewer pembaca di blog, saya juga mendapatkan viewer di Instagram. Jadi itu kayak mendayung dua pulau terlampaui kali ya. Dan yang tadi penjelasan saya mengenai 20 sekali dayung 2 pulau terlampaui itu adalah slide terakhir seharusnya. Dan penutupnya seharusnya saya punya quote yang bertuliskan cara efektif untuk melakukannya adalah ya udah langsung juga ngelakuin itu, langsung terjun gitu. Nah, banyak sekali kan informasi yang didapatkan dari sini. Jangan lupa saksikan video lainnya di channel YouTube ID Cloud House dan stay tune untuk mendapatkan informasi event menarik lainnya.